Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Dianti, NPM saya 203020038. Di sini saya akan membahas tentang materi dari Sad al-Zari'ah. Pengertian Sad secara bahasa yaitu menutup, sedangkan Zari'ah yaitu jalan yang menghubungkan kepada suatu tujuan baik yang mengandung suatu kemafsadatan maupun mengandung suatu kemaslahatan berupa perbuatan ataupun perkataan. Dengan demikian, Sad Zari'ah secara bahasa artinya menutup jalan ke suatu tujuan. Menurut istilah Sad al-Zari'ah adalah setiap suatu orang yang menghubungkan kepada suatu yang dilarang yang mengandung kemafsadatan dengan kemahdrotan. Contohnya seperti seseorang yang menggali sumur secara tersembunyi di tempat keramaian yang akan mengakibatkan orang lain akan terjumus ke dalamnya. Pada dasarnya, menggali sumur untuk diambil airnya akan membawa kebaikan, tetapi perbuatan tersebut dilarang karena tempatnya di keramaian dan tersembunyi yang akan dapat membawa bahaya kepada orang lain. Oleh karena itu, perbuatan tersebut haram berdasarkan dalil ini. Yaitu yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari Sad Zari'ah. Melihat dari segi kualitas, kerusakan yang ditimbulkan dari Sad Zari'ah terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, suatu bagian di mana umat sepakat melarangnya. Contohnya seperti menjual anggur kepada pembuat minuman keras, menggali sumur di belakang pintu rumah. Dalam keadaan gelap, dengan tujuan agar orang yang masuk rumah akan terjumus ke dalamnya. Perbuatan ini dilarang. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, suatu bagian di mana umat sepakat tidak melarangnya. Misalnya, pelarangan terhadap penanaman anggur yang dikhawatirkan akan digunakan untuk membuat khamar. Sesungguhnya tak seorang pun melarang hal itu, karena di dalam penanaman anggur tersebut terdapat manfaat yang banyak. Oleh sebab itu tidak boleh melarang penanaman anggur ini hanya karena dikhawatirkan akan dibuat khamar. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, suatu bagian yang diperselisihkan. Apakah itu hal yang dapat merupakan sebuah zat zari'ah yang dapat mendatangkan sebuah kerusakan atau tidak? Misalnya jual beli ajal. Jual beli ini secara dohir sah, namun ketika melihat hakikat dan batinnya, jual beli macam ini menjabatani terhadap terjadinya riba dengan mempertimbangkan sebesarnya kualitas riba yang dimafsadatan yang diduga kuat akan timbul. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengharamkan jual beli ini, sementara Hafiyah mengesahkan jual beli ini dengan menafsirkan prasangka akan terjadi suatu kemafsadatan. Yang selanjutnya yaitu dari posisi zat zari'ah. Apakah Sad al-Zari'ah dapat dijadikan sebagai landasan hukum? Yang pertama yaitu dari ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pendapat ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Quran dan hadis, yaitu dari firman Allah surat Al-An'am ayat 108. Arti dari surat An-Na'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali ke mereka, lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Dari pengertian ayat di atas yaitu melarang seseorang untuk memaki sesembahannya orang musyrik.
karena hal itu akan menyebabkan mereka memaki Allah dengan berlebih-lebihan. Pelarangan tersebut merupakan dari Sa'd al-Zari'ah, sedangkan hadis yang mendukung kehujatan Sa'd al-Zari'ah antara lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Esensi dan hadis di bawah ini adalah sebuah dugaan walaupun atas dasar dugaan Rasulullah melarangnya. Dari Abdullah ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala ditanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah menjawab, seseorang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu membalas mencaci maki ayah dari ibunya. Dari surat hadis Al-Bukhari. Yang selanjutnya yaitu dari ulama Hanafiyah dan Hafiyah, sekalipun secara eksplisit tidak mencantumkan Sa'd al-Zari'ah sebagai dasar hukum, namun secara implisit mereka menerima dan masalah tertentu mereka menggunakannya, dan dalam masalah yang lain mereka menolaknya. Mereka melihat dari segi potensi kemafsadatan yang akan ditimbulkan. Jika sebuah kemafsadatan dipastikan akan terjadi atau diduga kuat akan terjadi, maka mereka menggunakan Sa'd al-Zari'ah. Yang ketiga yaitu dari Hamzah Zahiriyah, yaitu Sa'd al-Zari'ah tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang ta'aruf adiliyah. Ta'aruf berarti penentangan antara dua hal menurut istilah. Satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dihendaki oleh dalil yang lain. Pada dasarnya, tidak ada penentangan dalam nas. Pada hakikatnya, hallah yang pada dasarnya tidak ada penentangan dalam nas. Ta'aruf pada hakikatnya hanyalah dalam pandangan seorang mujtahid. Dalam rangka berpikir ini bisa menjadi ta'arud akan ditemui oleh mujtahid di dalam dalil-dalil qat'i dan zahni. Bila mana dengan pandangan mujtahid terjadi ta'arud, yaitu penentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, maka harus ada metode penyelesaian. Menurut Hanafiyah, metode penyelesaian sebagai berikut, yaitu seperti dengan meneliti nas yang bertentangan mana dengan lebih dahulu turun. Bila diketahui maka dalil yang lebih dahulu turun dianggap telah dinaskah oleh dalil yang ditentang setelahnya. Yang selanjutnya itu jika tidak diketahui nama yang lebih dahulu datangnya, maka metode yang perlu diambil dalam tarjih yaitu meneliti dalil mana yang lebih kuat, yang berpedoman kepada prosedur yang telah ditentukan dalam ushul fikih. Yang selanjutnya itu jika tidak dapat ditazrih karena sesama kuat, misalnya jalan keluarnya adalah mengkompromikan antara dua dalil. Yang selanjutnya seperti jika tidak ada peluang untuk mengkompromikan, maka jalan keluarnya adalah tidak memakai kedua dalil yang bertentangan tersebut, dan seorang mujtahid hendaknya merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Menurut Syafi'iyah dan jumhur, yaitu mayoritas ulama ushul, langkah yang bisa ditempuh yaitu satu, mengkompromikan dua dalil tersebut jika ada peluang untuk itu, karena mengamalkan dua dalil lebih baik daripada satu dalil. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 234, Allah berfirman, yang artinya yaitu
orang-orang yang meninggal di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, atau hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah atau 4 tahun 10 hari, kemudian apabila telah habis masa iddahnya maka tiada dosa bagimu, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat tersebut bersifat umum, yakni setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya 4 bulan dan 10 hari, baik itu sedang hamil ataupun tidak. Sementara itu dalam nas yang lain berbeda, seakan terjadinya pertentangan, misalnya yang terdapat dalam surat Al-Tolak ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang salah dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu atau tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan, dan pula perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan ke kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan, baik itu ditinggal mati suaminya ataupun tidak. Dengan demikian, bila dilihat sepintas, kedua ayat di atas bertentangan suatu sama lain. Namun demikian, kedua ayat tersebut dapat dikompromikan sehingga kedua dapat difungsikan. Hasil kompromi dua ayat di atas, wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, yaitu yang A, jika ia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari sejak kematian suaminya, maka iddahnya menugas 4 bulan 10 hari. Jika sampai 10 bulan 10 hari wanita itu belum melahirkan, maka iddahnya sampai ia melahirkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluarnya adalah takzir atau meneliti dan menimbang dalil, dan kemudian diambil pendapat yang dalilnya paling kuat. Yang ketiga yaitu jika tidak ada peluang untuk mentajir, jalan keluarnya adalah meneliti mana yang lebih dahulu datangnya. Jika sudah dapat diketahui, maka dalil yang terlebih dahulu datang dianggap ternaskah oleh dalil yang datang kemudian. Yaitu yang selanjutnya, yang nomor 4, jika tidak diketahui nama yang didahului datang, maka seorang mujtahid tidak usah memakai kedua dalil tersebut dan hendaknya merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. Sekian materi yang saya ucapkan. Terima kasih. Buat kawan-kawan dan adik-adik sekalian, bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, di sini saya sarankan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, yang dimana mendepankan dalam ajaran agama Islam atau nilai-nilai keislaman. Di IAIN Metro ada 4 fakultas, yang diantaranya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang selanjutnya itu ada Fakultas Syariah, yang selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan yang terakhir itu ada Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah. Buat apa lagi kalian berpikir? Yuk daftar aja di IAIN Metro atau Institut Agama Islam Negeri Metro. Jangan lama-lama berpikir, yuk gabung aja di Institut Agama Islam Negeri Metro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.